Shalom saudara yang diberkati Tuhan. Apa kabar hari ini? Kami percaya hari ini adalah hari yang Tuhan jadikan bagi setiap kita. Tuhan punya rencana bagi setiap kita. Dan hari ini mari kita berikan waktu kita untuk kembali kita buka Alkitab, kita membaca Alkitab, mendengar firman Tuhan bersama-sama saudara. Dan puji Tuhan, hari ini kita sudah sampai di kitab Ulangan pasalnya yang keempat saudara. Sebelum kita mulai baca, mari kita sama-sama berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan di hari yang penuh dengan berkat Tuhan, hari yang dimana Tuhan berikan bagi setiap kami. Tuhan punya rencana bagi setiap kami. Kami memberikan waktu kami sejenak untuk kami mendengar firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati setiap kami, menyuci kuduskan tubuh, jiwa dan roh kami. Dan kami berdoa Roh Kudus yang baik akan menuntun kami, akan memberikan kami sesuatu yang luar biasa, rema dari firman Tuhan yang akan kami baca hari ini Tuhan. Mari Engkau memberkati setiap kami. Di hati kami penuh dengan kerinduan, haus dan lapar akan firman Tuhan. Kami percaya kami mendapatkan sesuatu yang besar hari ini lewat firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, menyuci kuduskan setiap kami. Di dalam Kristus Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Baik saudara, sebelum kita mulai untuk membaca kitab Ulangan pasalnya yang keempat, saya ingin memberi info bahwa setiap hari kami dari Elkanah Ministry membaca Alkitab buat saudara lewat Alkitab terjemahan Indonesian Modern Bible atau kitab IMB. Mari kita segera baca bersama-sama Ulangan pasalnya yang keempat, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-49. Di sana ada beberapa perikop. Yang pertama panggilan untuk taat, yang kedua menyembah Elohim yang benar, yang ketiga kota-kota perlindungan, yang keempat adalah pengantar kepada Taurat. Panggilan untuk taat. Maka sekarang hai Israel, dengarlah ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang aku ajarkan kepadamu untuk kamu lakukan, supaya kamu dapat hidup dan masuk serta memiliki negeri yang diberikan kepadamu oleh Yahweh Elohim leluhurmu. Janganlah kamu menambahi maupun mengurangi perkataan yang aku perintahkan kepadamu, demi memelihara perintah-perintah Yahweh Elohimmu yang aku perintahkan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang telah Yahweh lakukan di Baal Peor. Sebab Yahweh Elohimmu telah memusnahkan setiap orang di antara kamu yang mengikuti Baal Peor. Dan kamu semua yang berpaut kepada Yahweh Elohimmu masih hidup hingga hari ini. Perhatikanlah, aku telah mengajarkan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Yahweh Elohimku, supaya kamu melakukannya di tengah-tengah negeri di mana kamu akan pergi dan diam di dalamnya. Maka kamu harus memelihara dan melakukannya, karena perintah itu akan menjadi hikmat dan pengertianmu di mata bangsa-bangsa yang mendengar segala ketetapan ini. Dan mereka akan berkata, bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan pengertian. Sebab bangsa besar manakah yang Elohimnya demikian dekat kepadanya, seperti Yahweh Elohim kita setiap kali kita memanggil namanya? Dan bangsa besar manakah yang ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturannya demikian adil, seperti seluruh hukum yang aku tetapkan di hadapanmu pada hari ini? Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya engkau jangan melupakan perkara-perkara yang telah dilihat matamu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah semuanya itu kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu, khususnya pada hari di mana engkau berdiri di hadapan Yahweh Elohimmu di Horeb, waktu Yahweh berfirman kepadaku, kumpulkanlah umat itu kepadaku, maka aku akan membuat mereka mendengar perkataanku, sehingga mereka belajar untuk takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi, dan supaya mereka mengajarkannya kepada anak-anak mereka. Kemudian kamu mendekat dan berdiri di kaki gunung itu, dan gunung itu terbakar api sampai ke dalam langit dengan kegelapan awan dan kekelaman. Lalu Yahweh berfirman kepadamu dari tengah-tengah api itu, kamu mendengar suaranya, tetapi kamu tidak melihat suatu bentuk, hanya suara. Dia menyatakan perjanjiannya kepadamu yang telah dia perintahkan kepadamu supaya kamu lakukan, yaitu ke-10 perintah. Dia menuliskannya pada 2 loh batu.
Dan pada waktu itu Yahweh memerintahkan aku supaya mengajarkan kepadamu ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan, supaya kamu melakukannya di negeri yang akan kamu masuki untuk didiami. Menyembah Elohim yang benar. Selanjutnya kamu harus hati-hati, karena kamu tidak melihat suatu bentuk apapun pada hari Yahweh berfirman dari tengah-tengah api kepadamu di Horeb, supaya kamu jangan berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun, yang berbentuk laki-laki ataupun perempuan, yang berbentuk binatang yang di bumi, atau berbentuk burung bersayap yang terbang di udara, atau berbentuk binatang yang merayap di muka bumi, atau berbentuk ikan yang ada di dalam air di bawah bumi. Dan supaya engkau jangan mengarahkan matamu ke langit dan melihat matahari dan bulan dan bintang-bintang, yaitu seluruh tentara langit, dan engkau disesatkan oleh dan menyembah serta beribadah kepadanya yang telah diberikan Yahweh Elohimmu kepada segala bangsa di kolong langit. Yahweh telah mengambil dan membawa kamu keluar dari dapur peleburan besi di Mesir untuk menjadi bangsa kepunyaannya seperti yang terjadi sekarang ini. Tetapi Yahweh menjadi murka terhadapku karena perkataanmu dan bersumpah bahwa aku tidak akan menyeberangi sungai Yordan dan tidak dapat masuk ke negeri yang baik yang telah diberikan Yahweh Elohimmu. Sebab aku akan mati di negeri ini dan aku tidak akan menyeberangi sungai Yordan, tetapi kamu akan menyeberanginya dan akan memiliki negeri yang baik itu. Hati-hatilah agar kamu tidak melupakan perjanjian Yahweh Elohimmu yang telah dibuatnya dengan kamu, dengan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang telah dilarang Yahweh Elohimmu. Sebab Yahweh Elohimmu adalah api yang menghanguskan, dialah Elohim yang cemburu. Apabila engkau beranak cucu dan telah lama tinggal di negeri itu dan berlaku busuk dengan membuat patung yang menyerupai apapun dan melakukan apa yang jahat di mata Yahweh Elohimmu sehingga menyulut murkanya, maka aku memanggil langit dan bumi untuk menjadi saksi terhadap kamu hari ini, bahwa pastilah kamu akan segera habis binasa dari negeri yang kamu tuju di seberang sungai Yordan untuk memilikinya. Tetapi kamu pasti akan musnah. Yahweh akan menyerahkan kamu di antara bangsa-bangsa, dan dengan jumlah yang sedikit kamu akan tinggal di antara bangsa-bangsa, ke tempat Yahweh akan menyingkirkan kamu. Dan di sana kamu akan beribadah kepada ilah-ilah lain, buatan tangan manusia, dari kayu dan batu, yang tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar, tidak dapat makan, dan tidak dapat mencium. Tetapi dari sanalah kamu akan mencari Yahweh Elohimmu, dan engkau akan mendapatkannya apabila engkau mencari Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu di dalam kesesakanmu. Dan pada saat semua hal ini menimpa engkau di kemudian hari, maka engkau akan kembali kepada Yahweh Elohimmu dan akan mendengarkan suaranya. Sebab Yahweh Elohimmu adalah Elohim yang penuh kemurahan. Dia tidak akan meninggalkan dan memusnahkan engkau ataupun melupakan perjanjian yang telah dibuatnya dengan sumpah kepada leluhurmu. Cobalah tanyakan kepada ujung langit yang satu ke ujung yang lainnya tentang zaman dahulu yang telah ada sebelum engkau. Sejak hari ketika Elohim menciptakan manusia di atas bumi, pernahkah terjadi sesuatu hal yang demikian besar seperti hal ini? Ataupun pernahkah terdengar sesuatu yang seperti ini? Pernahkah suatu bangsa mendengar suara Elohim yang berbicara dari tengah-tengah api seperti yang telah engkau dengar? Apakah engkau tetap hidup? Atau pernahkah Elohim pergi untuk mengambil suatu bangsa baginya dari tengah-tengah bangsa lain dengan pencobaan-pencobaan, tanda-tanda serta mujizat-mujizat, dengan peperangan, dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dan dengan kengerian-kengerian yang besar, seperti yang dilakukan Yahweh Elohimmu kepadamu di Mesir, di depan matamu? Hal ini dinyatakan kepadamu supaya engkau mengetahui bahwa Yahweh adalah Elohim dan tidak ada yang lain selain Dia. Dan dari surga Dia memperdengarkan suaranya kepadamu, sehingga Dia dapat mengajar engkau dan membuat engkau melihat apinya yang besar di bumi. Dan engkau telah mendengar perkataannya dari tengah-tengah api itu, karena Dia mengasihi leluhurmu dan memilih keturunan mereka. Maka Dia membawa engkau keluar dari Mesir dengan kuasanya yang besar, untuk menghalau bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat dari hadapanmu, untuk membawa engkau masuk dan memberikan negeri mereka kepadamu menjadi milik pusaka, sebagaimana yang terjadi pada hari ini. Ketahuilah pada hari ini, dan camkanlah di hatimu, bahwa Yahweh dialah Elohim di langit di atas dan di bumi di bawah,
tidak ada yang lain. Engkau harus memelihara ketetapan-ketetapan dan perintah-perintahnya yang aku sampaikan kepadamu hari ini, supaya hal yang baik menyertai engkau dan keturunanmu, dan supaya lanjut umurmu di negeri yang diberikan Yahweh Elohimmu kepadamu untuk selamanya. Kota-kota perlindungan. Lalu Musa memisahkan 3 kota di seberang Yordan yang menghadap arah matahari terbit, supaya orang membunuh sesamanya manusia dengan tidak sengaja dan dengan tidak membencinya terlebih dahulu, dapat melarikan diri ke salah satu kota itu sehingga dia dapat tetap hidup. Beser di padang gurun di daerah dataran tinggi untuk orang Ruben, Ramot di Gilead untuk orang Gad, sedangkan Golan di Basan untuk orang Manasye. Pengantar kepada Taurat. Inilah hukum Taurat yang ditetapkan Musa bagi orang Israel, dan inilah kesaksian, ketetapan, dan peraturan yang dikatakan Musa kepada orang Israel ketika mereka keluar dari Mesir. Di seberang Yordan, di lembah yang berhadapan dengan Bet Peor, di negeri Sihon, raja orang Amori yang berdiam di Hesbon, yang telah dipukul kalah Musa dan orang Israel ketika mereka keluar dari Mesir. Mereka menduduki negerinya, juga negeri Og, raja Basan. Keduanya adalah raja orang-orang Amori yang ada di seberang Yordan ke arah matahari terbit. Mulai dari Aroer yang ada di tepi sungai Arnon sampai gunung Sirion, yaitu Hermon, serta seluruh dataran di seberang Yordan ke arah timur, bahkan sampai Laut Araba di kaki lereng Pisgah. Demikian firman Tuhan, saudara. Berbahagialah kita semua yang hari ini bisa mendengar firman Tuhan, yang hari ini bisa merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman itu tidak lalu dengan sia-sia, tapi firman itu akan selalu mengingatkan kita dalam kita menjalani kehidupan kita, dalam kita berjalan dalam keselamatan yang Tuhan percayakan setiap hari. Kebenaran Tuhan menghidupkan kita, kebenaran Tuhan membuka jalan bagi kita. Firman Tuhan ada, tetap untuk selama-lamanya dan tak pernah berubah. Terima kasih saudara sudah bersama dengan kami dalam pembacaan firman Tuhan di kitab Ulangan 4 hari ini. Kita bertemu kembali pada waktu selanjutnya. Terima kasih banyak, doa kami Tuhan Yesus selalu sertai saudara dimanapun saudara berada, apapun yang saudara alami. Ingat, kita punya Tuhan yang lebih besar dari setiap masalah kita. Jangan mundur, jangan putus asa. Tetap membuka Alkitab dan tetap mencintai firman Tuhan. Maka Tuhan akan berdiri di sebelah kanan kita menjadi pembela bagi kita. Saudara, demikian pertemuan hari ini. Yesua HaMashiach bless you.